Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat pagi. Salam jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Hasarbaini. Kali ini saya mengundang Pak Hari Prabowo. Beliau ini sudah sangat senior di pasar modal. Saya kira terjun ke pasar modal tahun 92. Itu berarti pas berbarengan dengan berdirinya Bursa Efek Jakarta. Sementara saya sendiri baru bergabung tahun 95, Pak Hari. Pak Hari adalah sangat senior dan tentu saja punya pengalaman yang lengkap mengenai pasar modal Indonesia, bagaimana naik turunnya, apa saja yang terjadi selama ini. Nanti kita akan juga banyak belajar dari Pak Hari. Dan yang satu yang menarik dari Pak Hari nanti adalah ilmu bandarmologi, Pak ya. Nanti Pak Hari akan menceritakan apa itu bandarmologi dan apa gunanya bagi teman-teman investor. Selamat datang Pak Hari. Selamat datang Pak Hamdi. Sehat terus ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin Pak Hari bisa cerita kapan pertama kali terjun ke pasar modal dan kenapa memutuskan terjun ke pasar modal Pak Hari? Ya Pak Hamdi, sebetulnya karir saya itu hampir semua 30 tahun itu di dunia keuangan Pak. Jadi 12 tahun saya di bank dulu. Waktu itu saya punya pengalaman di Bank Jateng ya. Oh, sempat di Bank Jateng. Ya, 81 sampai 92 itu. Oke. Saya tertarik ya, akhirnya saya mempelajari bahwa keuangan dunia perbankan tuh kayak gini. Waktu itu sedang mulailah ya pasar modal mulai masuk ke masyarakat pelan-pelan gitu. Tadi hal yang baru kan, jadi kayak apa ya bedanya pasar modal dengan perbankan. Menurut saya perbankan udah cukup lah ya 12 tahun mengerti ya, ada kredit, ada penghimpunan dana ya, seperti itu, giro, deposito. Nah, rasanya di pasar modal lebih kompleks gitu ya. Ada surat utang, ada saham, ada yang lain-lain. Nah, itulah saya memutuskan untuk mulai menekuni di bidang pasar modal itu Pak Hamdi. Dan sampai saya berkarir aktif ya, mulai dari pialang sampai menjadi salah satu direksi gitu. Sampai 2004 lah ya. 2004 ya, aktif di sekuritas ya. Jadi terus habis itu saya tertarik di bidang gini, saya mempelajari tentang plus minusnya. Apa sih pengembangan pasar modal di Indonesia ini, kekurangannya apa? Di sana saya lihat 70% itu investor asing ya, yang di bursa itu. Wah, jadi itulah dana-dana asing yang masuk ke Indonesia untuk investasi di sini. Nah, saya berpikir kenapa sih investor-investor dalam negeri atau investor domestik itu tidak bisa menguasai pasar, padahal ini pasar kita yang besar, penduduknya besar, gitu. Nah, sehingga ini mesti ada edukasi, edukasi pada masyarakat supaya paham terhadap investasi ini. Itulah, jadi saya ingin nurani saya bikinlah dua edukasi. Satu untuk para profesi, karena waktu itu zaman tahun 90-an begitu itu cari orang yang punya sertifikasi pasar BPPE modal itu susah banget. Ya. Jadi ya udahlah, saya bikin pelatihan itu. Saya bikin kursus BPPE gitu. Pokoknya siapa yang mau karir di bidang sekuritas mesti punya sertifikasi ini. Itulah saya lakukan pelatihan-pelatihan di sana dan mungkin sudah ribuan yang saya luluskan ya. Nah, terakhir saya bilang kan yang dididik tidak ada profesinya aja, tapi investor perlu dididik. Gitu. Sehingga concern saya sampai sekarang saya lebih menekuni pendidikan untuk investor Pak. Investor Indonesia ini lebih cerdas gitu ya di dalam berinvestasi, dan saya bersyukur kalau sekarang kita lihat itu justru kebalik. 70% investor lokal sudah menguasai pasar, asing mungkin sekitar 30, sehingga tidak
pasar kita tidak terlalu terguncang kalau Asingnya keluar. Asingnya gitu. keluar. Iya, benar. Gitu. Kita terbukti lah faktanya sekarang ini mereka mau keluar dananya misalnya, pasar juga nggak terlalu berguncang kayak dulu-dulu, Pak. Ya makanya dulu selama masih ada kode broker waktu itu ya, Ya. sekarang udah dihilangin tuh. Ya. Kalau dulu kan kita kelihatan. investor kita kan ada herding behavior ya, Iya, jadi selalu iya. ngikut asing. Betul. Kalau asingnya keluar, mereka ikut keluar. Kalau asingnya masuk, mereka ikut masuk. Kalau sekarang Nggak. sudah dominan Udah lokal berbeda ya. sekali. Ya, dan udah mulai cerdas bagaimana mereka mau keluar kalau fundamentalnya, kinerjanya, prospek perusahaannya bagus ya, tetap aja kita nggak terlalu grogi, dan dana-dana dalam negeri pun cukup besar, Pak, bisa Ya. mengimbangi lah. Gitu. Ya artinya buah kerja Pak Hari dari tahun 92 sampai sekarang sudah menunjukkan hasil ya. Ya banyak hal yang mendukung lah, dan saya Iya. senang sekali untuk ikut berperan di bidang pasar modal, setidaknya di bidang edukasi, Pak. Walaupun mungkin sekali-sekali saya memberikan kritikan itu, tapi kritikan Iya, untuk membangun iya. membangun pasar modal kita. Iya. Menurut Pak Hari, apa sih yang harus diperhatikan oleh investor, khususnya yang tadi Pak Hari menyinggung bahwa edukasi jadi satu hal, ya, karena memang dari survei yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi itu masih sekitar 4-5%. Ya. Betul. Belum lagi kalau inklusinya, artinya yang terjun langsung mungkin di bawah itu ya. Itu kan sangat kecil ya. Ya. Menurut Pak Hari, kenapa sih terjadi demikian gitu? Kenapa masyarakat kita kita kan punya kue yang bagus nih, kenapa masyarakat kita yang tahu tuh cuman 4 atau 5% gitu? Itu, Pak. Jadi saya kira saya menghimbau pada teman-teman sekuritas khususnya ya, atau aset manajemen. Jadi mereka jangan berharap langsung dapat nasabah begitu saja ya untuk menginvestasikan tanpa ikut berperan untuk mendidik mereka. Itu yang. Nah, kendalanya saya lihat sekarang ini kan mungkin karena kesibukan sekuritas itu ya, mereka kemungkinan tidak ada satu tenaga, atau belum ada satu tenaga yang khusus untuk literasi, untuk edukasi kepada nasabah-nasabahnya, sehingga dia pengen ibaratnya terima jadi gitu. Terima jadi gitu ya. Nah, ini itu yang jadi agak terhambat, sehingga dari situ ya memang saya mesti ada satu lembaga atau lain gitu, atau pihak lain yang mengadakan edukasi, dan itu bisa bekerja sama. Katakanlah misalnya sekuritas itu punya keinginan untuk melatih, tetapi tidak punya waktu, punya tenaga. Nah, dia bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang sekarang saya kira ada ya, beberapa. Mereka ada kontrak untuk melakukan pelatihan-pelatihan di nasabah-nasabahnya gitu, Pak. Nah, termasuk bursa ya, bursa efek saya apresiasi ya, positif ya. Sekarang ada istilahnya sekolah pasar modal ya. Itu satu bagian dari bursa, saya kira, untuk mengedukasi masyarakatnya, walaupun itu sementara saya lihat masih terbatas di mahasiswa gitu ya, dan topiknya masih begitu. Nah, itu bisa dikembangkan, Pak, untuk hal-hal semacam itu. Saya kira kalau itu semua dilakukan secara paralel gitu, itu akan luar biasa ya. Karena kalau di negara-negara yang lain pun ya, itu sudah sangat ini dengan penduduk ya. Di Hong Kong misalnya itu ibu-ibu lebih kenal saham daripada tabungan. Iya, benar. Gitu. Nah, menurut Pak Hari, di sisi masyarakat sendiri, kenapa mereka belum mau terjun ke pasar modal? Apakah karena mungkin salah persepsi mengenai pasar modal itu gambling lah, ada yang bilang begitu, dan pasar modal itu tidak syariah atau haram lah gitu. Menurut Pak Hari, pengalaman Pak Hari selama ini apa yang membuat mereka nggak masuk ya? Betul, Pak, betul. Waktu itu jadi ada sisi pandangan masyarakat yang agak negatif gitu ya. Itu tentang karena belum paham itu, Pak. Belum paham kalau ini kan judi gitu. Ini spekulasi, terlalu spekulasi dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita runtut sampai sekarang, Pak, istilah-istilah di pasar modal ya, kan jarang sekali orang mau investasi apa?
Orang lebih suka kamu main saham main ya, apa gitu. kamu kalah apa menang. Main saham ya. Itu kan satu konotasi yang tadinya ke judi gitu kan Pak. Ya, kamu kalah atau menang gitu. Nah, ini menjadikan orang-orang yang kurang paham itu, oh iya nih judi gitu. Nah, inilah yang perlu diluruskan ya, bahwa di pasar modal ini salah satu justru investasi yang menarik. Coba bayangkan, kalau kita pengen ya, rasanya siapapun ditanya, ingin jadi pengusaha nggak? Wah iya Pak, tapi modalnya saya nggak ada. Nah, itu kan ada keinginan sebenarnya jadi pengusaha, tetapi tidak punya modal yang cukup menurut kacamata investor ya, masyarakat ya pada umumnya. Kan butuh ini banyak ya bikin perusahaan. Nah, sekarang ini kan ada jalan pintas gitu ya, di mana setiap masyarakat bisa menjadi pengusaha dengan dana yang seadanya ya, dan sama statusnya sebagai pemegang saham. Pemegang saham. Gitu. Nah, yang punya perusahaan ya. Iya, punya perusahaan ya. Mau punya uang 1 juta, mau menjadi pemegang saham BRI boleh, ya, Telkom boleh, gitu kan. Itu sangat sederhana, sangat simple, ya itu bisa dilakukan. Nah, itu ada sekitar 800 kan sekarang boleh pilih mau jadi pemegang saham apa aja. Nah, dan sektor apa saja. Saya kok pengennya di bidang perkebunan boleh gitu. Banyak pilihan. Perbankan boleh. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Soal semua bahwa investasi apapun ya, itu ada resiko. Ya, mau jadi petani, saya juga petani, ada risiko. Saya pernah peternak, juga ada risiko, gitu kan. Itu kan biasa, kalau risiko itu selalu ada di mana-mana. Nah, inilah yang kita inginkan gitu ya, atau kita himbau pada masyarakat kan. Sekarang kalau mau nabung lah, mau deposito berapa, mereka terukur. Ya, deposito berapa sih, 5% setahun gitu. Misalnya investor ingin aduh saya kok cuma 5% ya setahun, pengen lebih. Nah, di saham itu hampir tidak terbatas. Mau untung berapa aja. Nah, gitu kan. Jadi inilah yang menjadi mesti kita pahamkan pada masyarakat itu, bahwa ada satu investasi yang legal ya, ini legal gitu, ada undang-undangnya ya, dan buat tadi yang pengen syariah juga disediakan untuk saham-saham yang syariah ya. Jadi tinggal pilih aja. Ini sangat menarik ya bagi saya. Dan saya lihat ada beberapa ibu-ibu lah misalnya ya. Ibu-ibu itu yang semula ya hanya sering kenal masak-memasak, gitu, make up gitu ya, atau shopping gitu ya. Iya, ini shopping. Nah sekarang ini, waduh, saya luar biasa. Saya sering dengar ibu-ibu tuh berceloteh gitu ketika mungkin sambil nunggu boarding gitu ya Pak, itu cerita saham. Diskusinya saham ya. Diskusi saham. Nah itu berapi-api. Akhirnya itu ada lagi beberapa ibu-ibu yang saya baru saja kenal, Pak, saya ini udah umur 65. Saya ini hanya kerjanya ngomong cucu, nganter ke pau cucu. Sekarang begitu saya kenal saham ini, waduh Pak, saya luar biasa. Saya bisa cari uang sendiri di rumah gitu ya, setelah nganter cucu. Itu luar biasa manfaatnya. Iya, istri juga cerita itu. Dia suka tiba-tiba dia ada perkumpulan ibu-ibu kan biasa. Oh, hari ini ditraktir si A. Kenapa dia? Habis cuan dari saham gitu. Jadi ibu-ibu sosialita pun sekarang dia traktir teman-temannya dari cuan dari saham. Jadi itu teman-teman investor, kalau ibu-ibu saja sudah ini ya, sudah bisa tertarik, sudah ya bisa membiayai kebutuhan sendiri dari trading saham. Teman-teman yang lain yang masih muda, saya kira nggak ada alasan untuk tidak masuk ya. Betul. Mungkin pertanyaan ini Pak Ari, ya di saham itu kan ada dua pilihan, mau jadi investor jangka panjang atau mau jadi trader jangka pendek, scalping, swing trading. Menurut Pak Hari bagaimana tuh saran Pak Hari? Pilihannya gimana Pak? Ada benar Pak. Jadi saya tidak bisa mengklaim mana yang paling benar, apakah mau investasi atau scalping. Jadi mereka akan main trading yang jangka pendek begitu. Silakan. Jadi kalau mereka tidak punya waktu yang cukup ya, dia hanya ingin investasi jangka panjang, ya sudah,
mereka cukup melihat perusahaannya, fundamentalnya, prospeknya, ya dia pilih saham itu, udah diam. Nanti dia punya target lah, misalnya saya deposito itu kan 5%. Saya pengen dalam setahun itu saya dapat paling tidak 3 kali deposito lah 15%. Gitu. Nanti kalau 15% baru saya jual misalnya gitu ya. Itu begitu juga bisa. Atau ini buat anak-anak saya besok, saya mau pengen tunggu sampai 5 tahun, boleh juga. Ya itu adalah pilihan ya. Jadi mereka cukup mencari perusahaan yang bagus, investasi. Kalau perlu begini, yang tipe seperti itu, taruh deposito, oke kan? Satu deposito mungkin nilai yang sama, satu belikan saham, ya misalnya sini 100, ini 100 belikan saham, mungkin 3-4 saham. Nah, diemin dalam kurun waktu 1 tahun, lihat yang hasilnya. deposito itu berapa, yang saham ini jadi berapa. Itu untuk pembanding aja bahwa oh iya ya, ternyata saya pegang deposito yang seperti ini sama saham ini, ternyata kan seperti ini. Nah, dia akan ini nggak usah lihat dari gerakan hariannya kalau itu. Mereka bisa lihat dari targetnya aja. Nah, misalnya saja, oke, targetnya tuh 15% untuk 1 tahun. Di sini 5%. Tapi ternyata baru 2 bulan sahamnya sudah 5%. Boleh direalisir. Ya, tidak usah nunggu 1 tahun kan. Ya udah, ambil cuannya dulu ya. Ambil cuannya dulu. Itu adalah satu hal ya, yang jadi tidak perlu berlama-lama. Yang penting kalau saya adalah mempunyai target. Anda itu punya target berapa dalam investasi ini gitu. Nah, itu yang salah satunya ya. Nah, tetapi buat yang trading harian nih. Trading harian, nah ini juga tidak kalah. Kalau mereka menguasai strateginya, ilmunya, lihat saja, saham itu ada yang sehari naik 5%, ada yang 10%, bahkan dibatasi ada yang 25%. Tergantung arahnya di berapa gitu ya. Betul. Nah, itu kalau mereka pinter itu kenapa tidak? Nggak usah nunggu saya setahun. Saya cukup misalnya setiap hari trading dapat 2%, 3% pun kalau 20 hari udah 40%. Udah cukup lah ya buat udah cukup sekali. Nah, tuh teman-teman, pilihan itu teman-teman sendiri itu mau jadi. Iya, artinya itu ada pilihan ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim ini yang udahlah kalau mau saham itu diinvestasi jangka panjang aja. Nggak bisa begitu juga gitu ya. Dan kalau semuanya begitu ya pasarnya nggak rame ya. Pasarnya sepi. Kalau nggak ada yang trading harian ya pasarnya nggak rame ya. Itu Pak. Jadi ini yang penting bagaimana, kalau saya mau investasi ilmunya seperti ini, kalau mau trading seperti ini. Jadi saya garis bawahi bahwa yang penting tahu ilmunya Pak. Jadi tidak bisa kita masuk ke pasar hanya spekulatif saja atau ikut-ikutan saja. Udah ada orang bilang ini beli, orang ini beli ini. Nah itu yang saya sayangkan. Jadi mereka mesti belajar untuk menjadi manajer investasi buat dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau yang belum kan sekarang ini ada reksadana, uang serahkan pada reksadana, oke, itu juga boleh-boleh saja karena mereka dikelola oleh para profesi. Tetapi misalnya kita punya waktu, ya udah kita manage sendiri, kita belajar, uangnya kita kelola sendiri, itu akan lebih puas ya mungkin. Ya tadi Pak Hari menyinggung ilmu, mungkin Pak Hari bisa kasih tips ini Pak, ilmu masing-masing tadi Pak. Kalau menjadi investor jangka panjang, ilmunya seperti apa, kemudian kalau trader, ilmu seperti apa yang harus mereka miliki Pak? Ya, betul Pak. Jadi seperti disampaikan saya tadi, bahwa untuk ilmu jangka panjang itu yang paling terpenting adalah menguasai fundamental perusahaan. Kita mesti kenal ya. Kita mau membeli barang, kalau nggak kenal barangnya itu kan lucu. Nah, kita mesti kalau kita mau beli saham, karena barangnya yang diperjualkan, yang mau dibeli saham ya, kita kenali dulu sahamnya ini. Saham ini, seperti apa toh? Kinerja masa lalunya seperti apa? Sektornya apa? Sehingga mungkin nggak dalam kurun waktu tertentu sektor ini masih berkembang. Ya. Terus kalau perlu lagi, siapa sih sopirnya, direksinya, pengendalinya di sini tuh siapa gitu. Jadi ibarat kita mau sewa mobil, tahulah ya mobilnya kayak gini, terus sopirnya begini, ya udah itu ada pilihan, pilihan. Jadi ini yang namanya fundamental analysis. Kita menganalisa tentang faktor-faktor internal daripada perusahaan itu. Ya sudah kenal, barulah kita memilih ya. Dan
mungkin tidak harus ya, mungkin diversifikasi ya, mungkin 3-4 saham gitu ya, itu dilakukan seperti itu, dipilih di mana sektor yang terbaik dah dia masuk di situ. Nah itu cukup itu sih kalau menurut saya untuk fundamental untuk jangka panjang ya. Ya. Nah beda lagi kalau kita mau jangka pendek, trading pendek, itu memang lebih banyak yang dipelajari Pak. Karena pada dasarnya begini, harga saham itu bergerak bukan hanya karena fundamental, ya kan, bukan hanya itu, tapi banyak hal. Fundamental oke, prospek oke, terus berita, misalnya ada berita apa aja ini sensitif. Justru ini saya menyebut bahwa pasar modal, ya ini pergerakan harga ini lebih banyak dipengaruhi oleh berita. Ini bisnis berita. Jadi siapa yang dapat menyerap berita yang ada, menganalisa dan memutuskan dengan tepat, itu dia akan kaya. Ya. Karena begitu ada berita apa saja, dia akan bergerak Pak, harga saham ini. Nah itu berita-berita itu. Ada fundamental, ada technical, ada gejolak politik dan ekonomi. Itu bergerak. Kita fundamental bagus. Tiba-tiba Ukraina sama Rusia perang, gitu kan? Itu bergerak kan? Sama ini fundamental nggak ada masalah, tapi akhirnya ya harga bergerak juga karena itu. Ya, inflasi di luar negeri terjadi, suku bunga, itu semua akan menggerakkan harga, kan nyampe di saham-saham yang ada di Indonesia juga. Itu mesti diperhatikan, ya, untuk makroekonominya. Itu ya. Nah, yang tidak kalah penting, satu, aksi korporasi. Ada perusahaan melakukan aksi korporasi, mau right issue, mau bagi dividen misalnya, itu juga menggerakkan harga. Ya. Dan yang di luar itu, Pak, itu ada yang namanya bandarmologi. Nah, itu dia. Itu yang saya suka ya. Ternyata begini-begini, harga kok bergerak anomali ya terhadap fundamentalnya. Fundamentalnya. Kenapa ini? Gitu. Ini perusahaan-perusahaan biasa-biasa aja, tetapi harga bisa spektakuler. Nah, itu saya pelajari, ini toh yang. Tapi saya mohon maaf, saya belum bisa menemukan istilah yang tepat ya. Tepat gitu. Jadi lebih dikenal oleh dunia bursa gitu, investor itu lebih kenal bandarmologi. Nah, mungkin kita bahas itu Pak. Ya Pak Ari, tadi saya tertarik dengan istilah bandarmologi itu Pak. Sering didengar orang, tapi mungkin nggak banyak yang ngerti maksudnya apa sih gitu. Mungkin Pak Ari bisa cerita nih, bandarmologi itu apa sih? Apakah ilmu gimana caranya membaca gerakan bandar atau ilmu untuk menjadi bandar? Apa tuh Pak Ari? Ya Pak, jadi bandarmologi itu sebetulnya adalah satu trik saja sih Pak. Trik melakukan transaksi, ya. Trik melakukan transaksi. Mungkin kalau teman-teman lebih dulu kenal dengan istilah technical analysis. Ya, technical analysis itu kan mempelajari gerakan dari harga saham. Ya, harga saham, mempelajari grafik, ada volume, begitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau support seperti ini, tembus seperti ini, dia akan naik lagi atau justru akan turun lagi. Nah, bandarmologi itu trik gitu ya. Trik sama, punya trik jurus kalau saya katakan itu, jurus bandarmologi itu bagaimana pihak-pihak itu melakukan transaksi untuk memprediksi harga saham itu arahnya mau naik apa mau turun. Sama, kita itu hanya melihat itu saja. Nah, tetapi bandarmologi ini lebih detail, ya, lebih detail mempelajari apa yang dilihat, ya, itu sehingga prediksinya akan lebih akurat gitu. Nah, mungkin kita lebih kenali teman-teman investor yang sudah punya jam terbang tinggi. Itu ada istilah bandar. Siapa sih bandarnya? Gitu. Siapa ini saham ini bandarnya siapa, brokernya? Nah, mereka dulu lebih dikenal mempelajari ini siapa sih bandar itu adalah mereka yang melakukan transaksi paling banyak Pak di satu saham. Nah itu dinamakan bandar. Ya. Saham ini bandarnya itu, yang saham itu bandarnya ini, itu begitu kan? Ya, apakah bandar itu salah pertanyaannya? Belum tentu. Sepanjang mereka melakukan sesuai aturan dari apa yang ada di bursa, nggak ada salahnya Pak. Nggak ada salahnya.
Nggak ada salahnya. Karena konotasinya kan bandar itu seolah-olah ini Benar. Jangan negatif gitu ya, betul, image-nya ya. Karena ya tadi kita istilah di awal bahwa ini orang membayangkan satu permainan judi gitu ya. Ini bandarnya gitu. Ini enggak. Ya jadi bandar ini punya peran yang apa ya? Yang Penting justru. penting untuk menggerakkan pasar, Pak. Iya. Ya, itu penting sekali. Sepanjang dengan catatan mereka tidak bermaksud negatif dalam arti mereka ingin melakukannya secara melanggar, Pak. Gitu. Ya, itu yang kalau mereka melakukan pelanggaran ya mungkin harus disempit gitu ya, bahwa terjadi suatu kasus-kasus misalnya saya sebelum ini ya Pak, ada kasus-kasus misalnya Jiwasraya lah, Asabri lah, ya itu memang hal-hal yang negatif, hal-hal yang negatif sehingga mengakibatkan pihak lain rugi sekian triliun dan faktanya adalah apa yang dilakukan itu melanggar aturan OJK, melanggar bursa, gitu ya. Nah, yang bandarmologi yang saya maksud di sini adalah satu trik saja, bagaimana harga itu bergerak atau digerakkan pun nggak masalah, sepanjang menggerakkannya dengan cara-cara yang sesuai aturan ya. Ya, sesuai aturan. Misalnya bandarmologi ini kita melihat biasanya bandarmologi itu justru melawan berbalik dari teori klasik, Pak. Teori klasik. Ya. Jadi kalau ada misalnya jadi bandarmologi itu sampai detailnya begini. Kalau yang teknikal bedanya itu hanya yang sudah terjadi, Pak. Yeah. Yang sudah terjadi baru membentuk grafik. Padahal belum tentu terulang. Iya. Kalau bandarmologi itu sampai order pun dipelajari, Pak. Yang mau bid sekian banyak, mau jualan sekian banyak itu dibaca oleh teori ini, oleh jurus ini gitu. Jadi waduh, yang beli banyak banget ya. Kalau secara umum nih, yang beli banyak, yang mau beli banyak, itu harga mau naik secara umum. Tetapi secara teorinya tahu, gitu kan. Ya. Itu kita balik, justru dibalik. Biasanya kalau orang, karena dia mempelajari psikologi, ini andai kata, berandai-andai, saya bandar, saya ingin akumulasi dulu, saya ingin mencari saham yang banyak, gitu ya. Saya tentu tidak banting dulu harganya. Iya, ya, saya akan membelinya pun saya sedikit-sedikit, tidak spektakuler, gitu kan. Nah itu, tapi ketika saya mau menjual, justru seakan-akan saya mau menjual banyak, gitu ya, seakan-akan gitu, dibalik seperti itu. Jadi belum tentu dalam kacamata bandarmologi ini kalau bidnya besar, ya itu belum tentu saham mau naik. Justru disitulah ini ya, jadi bisa berbalik justru, jadi saham mau turun, ya itu begitu. Terus bandar itu kalau kita melihat suatu transaksi, kita lihat aja di bidnya itu. Kalau bidnya ini besar, tapi tiba-tiba hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi. Nah, inilah indikasi saham itu sedang di maintenance bandar. Artinya apa? Dia memanfaatkan bandar itu dengan satu istilah withdraw and amend, gitu kan? Jadi pasang dulu, hilang lagi, cabut lagi. Pasang dulu, cabut lagi. Itu hanya masang itu istilahnya aspal, asli tapi palsu, gitu. Seakan-akan mau beli, bener pasang beli. Ya. Tapi begitu mau kejadian ya withdraw gitu. Withdraw lagi. Ya, itu yang dia lakukan. Terus memecah transaksi. Jadi transaksi itu ada saham yang sering muncul di layar terus begitu. Tapi transaksinya kecil-kecil tapi terus-menerus. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau beli saham sebagai bandar, saya bisa aja beli 5.000 lot, sekali klik 5.000, tapi saya nggak mau begitu. Saya inginnya dikit-dikit 100, jadi 22, lagi 100, terus tapi berulang-ulang, Pak. Nah, itulah yang nanti akan menarik investor atau retail lain melihat di layar itu, loh kok sering muncul di saham. Akhirnya jadi frekuensinya tinggi kan, frekuensinya tinggi, nah itu menjadi daya tarik buat investor lain masuk ke situ. Gitu. Dia memancing, jadi memancing satu investor lain untuk masuk. Nah ini tinggal kepentingan ya, bandar itu mau keluar atau mau beli. Itu strateginya dia lakukan sesuai dengan keinginannya, Pak. Jadi ada seperti itu. Nah, terus pelajari juga, ya walaupun ini sekarang agak susah,
siapa si broker-broker yang melakukan transaksi itu. Nah, dulu kita lihat Dulu ada kodenya dulu ada kan. kode Sekarang udah nggak ada. broker. Iya, kode broker. Nah, sekarang ini sementara oleh bursa ditutup. Tapi sore-sore masih bisa lihat juga. Dan kita masih bisa melihat sore-sore itu siapa. Oh, ini broker ini yang membeli banyak ya. Itu udah bisa dilihat Pak, jam 6 sore atau setengah 6 sore itu udah bisa dilihat. Itu masih memungkinkan kita untuk mencatat untuk hari ini yang akumulasi ini. Ya kadang-kadang mereka mencatat sampai kapan nih. Dulu misalnya broker AA gitu ya. Ini mau jualan, udah beli nih dalam kurun waktu 1 minggu dia ngumpulin sekian. Nanti kapan dia keluar? Terus dilihat terus gitu ya. Jadi pinter-pinteran Pak antara si bandar dengan retail gitu ya. Nah, bandar juga tidak mau diikutin terus seperti itu. Dia bisa memindahkan sahamnya dia dari broker satu ke broker lain tanpa di pasar, gitu Pak. Jadi ini mohon ya teman-teman ya para investor yang melihat ini kami bermaksud memberikan pembelajaran ya, supaya begitu, karena saya lihat itu di grup-grup gitu bahwa ya Pak ini saham ini belum keluar nih, dia udah ngumpulin nih sampai sekian lama. Kapan keluarnya, saya tungguin. Kalau keluar ya berarti distribusi. Nggak tahu dia udah pindahin ke broker lain. Broker yang lain. Iya, untuk menjualnya di sana, beli di sini, jual di sana. Jadi nggak kebaca gitu. Iya, itu yang dimeragukan. Makanya hal yang macam ini yang perlu diketahui oleh teman-teman investor sehingga bisa berimbang ilmunya. Ya, ini kan dunia yang memang harus saling belajar gitu ya. Jadi ini ada ilmu begini, saya harus begini gitu. Ya, ini terserah masing-masing, tapi makanya kalau teman-teman investor ini tidak mau belajar hanya begitu-begitu saja, monoton, untung-untungan begitu saja tanpa ilmu, ya memang bisa habis, risikonya tinggi. Itu Pak. Itulah bandarmologi yang dilakukan ya. Jadi dia menggunakan semua aturan yang ada. Jadi susah sekarang kan, misalnya ada pihak bursa mau ini kan mana ini dia lakukannya secara benar kok, dia beli benar, jual benar gitu ya. Itu itu sehingga kita ketika ada, dan ini saham-saham dipakai target belum tentu saham-saham yang punya fundamental bagus. Makanya ada fundamental bagus, kok ini saham ya mereka sedang gerakan. Nah, bandar ini ya bisa juga dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh mungkin emiten gitu. Emiten yang mau melakukan aksi korporasi. Saya mau aksi korporasi nanti harga di sekian. Gimana caranya harga saham saya akan menuju ke sana? Gitu. Bisa juga, ini profesional dia. Digoreng dulu gitu. Begitu. Ya, saya akan bayar fee kalau harganya udah sampai ke sana. Gitu. Nah, ini ya bisa jadi itu menjadi satu bagian pekerjaan profesional dari para teman-teman bandarmologi ini ya, Pak. Tapi mungkin pertanyaannya gini Pak Ari, gimana teman-teman investor bisa tahu, tadi kan Pak Ari bilang bahwa waktu membaca order book, misalnya bidnya tebal atau offernya tebal, Pak Ari kan bilang kita harus berpikir sebaliknya gitu. Nah, gimana cara mengetahuinya bahwa bid yang tebal ini memang bid real atau cuman atau aspal tadi gitu, atau sebaliknya offernya real atau offernya real aspal, supaya mereka bisa memilih, oh ini kali ini saya harus masuk nih. Gimana Pak Ari tekniknya ya? Ini adalah sekarang ini kan teman-teman sekuritas sudah canggih-canggih Pak, memberikan sistem online-nya itu. Ya saya lihat itu bisa Pak. Ya saya melihat jadi satu sistem profesional gitu yang saya lihat gitu. Oh ya, dia bisa mencatat Pak. Jadi ada tanda-tanda begitu. Bisa dibuka itu Pak. Block order itu bisa dibuka. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Walaupun brokernya kelihatan. Kalau belum terjadi kan kita nggak tahu brokernya kan, itu rahasia. Itu pun ada angka-angka yang biasanya angka-angka yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh gitu. Ada pasang yang bulatan, oke lah 5.000, 10.000. Atau 2.222 semua gitu ya. Yang pasangannya 5.555, 5.555 gitu. Nah, itu bisa dideteksi Pak. Gitu. Dan itu artinya apa tuh kalau angkanya? Ya, itu indikasi bahwa itu bisa jadi itu dicabut. Itu kan saya misalnya, saya bisa melihat sendiri. Saya sebagai bandar misalnya ya, saya akan pasang dengan angka ini. Itu. Oh, kalau angka
100 kan banyak yang pasang, tapi kalau angkanya saya aneh gitu, 556, oh ini punya saya nih. Kok yang sudah terjadi segitu, cabut apa tidak? Saya bisa melakukan itu, gitu. Jadi dari sisi retail juga bisa melihat, oh ini nih angka-angka yang ini nih angkanya bandar nih, bisa belum tentu nih beneran, gitu. Jadi saling melihat, gitu ya, itu saling melihat sehingga oke, kalau begitu saya menyimpulkan saya mau beli atau tidak, gitu. Nah, sekarang bagaimana retail itu memanfaatkan gerakan bandar? Nah itu dia pertanyaan itu. Kan kita justru supaya bisa memanfaatkan gerakan bandar, supaya nggak digulung bandar gitu. Gimana Pak Ari? Setuju Pak. Jadi kita harus sadar ya, teman-teman retail ini harus sadar bahwa yang kita adalah perlawanan bandar itu biasanya punya dana besar, punya saham yang besar, dan dia ingin menggerakkan, gitu kan. Nah, sekarang kita mau ikutin, kita tahu, oh ini begini, ini arahnya lagi akumulasi misalnya, saya mau ikut gitu. Nah, satu syaratnya dia tahu dulu kan, ini gerakan mau begini, tapi jangan istilahnya menyalip di tikungan. Ya, jadi kalau dia udah tahu ini mau gini nih, lagi akumulasi harga mau naik, langsung dia belinya banyak Pak, melebihi bandar lagi akumulasi, dia beli langsung 10.000, 10.000, dihabisin itu Pak, ya, dihabisin sama bandar. Jadi kalau sudah sadar seperti itu ya istilahnya nyopet aja Pak, kecil-kecilan ikut tapi dalam volume yang ya di bawah bandar lah ya, ini untuk harian aja lah cukup gitu. Nah itu yang mesti saya sarankan kalau mau melakukan ya seperti itu. Jadi jangan melebihi bandar sedang ini ya udah bisa dibalik badan bandar, udah jangan dulu inilah, ngapain saya beli, udah borongin si itu retail, gitu, kan, ya. ya. Dan bandar ini bisa tahu ya, dia sangat punya administrasi yang sangat luar biasa Pak. Jadi mereka bisa memisahkan yang hari ini yang beli yang di luar kelompok dia itu siapa aja. Oh gitu. Misah, Pak. Oh mereka tahu ya. Tahu Pak. Tahu mereka. Oh ini kan saya mau tadi hari ini saya mau beli 50.000 lot. Ini yang beli sekarang kok misalnya 60.000 lot. Oh berarti 10.000 itu bukan saya. Gitu kan dia tahu. Jadi masih pantas nggak ini saya teruskan? Karena retail yang beli udah sedikit, tapi kalau retailnya tadi tuh langsung beli banyak, ya bisa jadi dia istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Nah, bandar juga cerdas. Misalnya tadi ada yang mau beli barengin dia, ya, barengin dia. Retail barengin cukup banyak, tapi tidak terlalu banyak. Dia akan tes dulu. Bandar itu akan tes sih. Dia kan tahu akhirnya. Oh ini. Dia lihat juga sama bandar, sama-sama melihat, sore-sore melihat, si broker ini borong segini, padahal bukan saya. Saya tunggu dalam T+2 atau paling lambat T+4, orang ini keluar lagi nggak? Karena gini, orang kan kita tahu bahwa untuk membeli saham ini kan ada istilah margin yeah. Pendek ada ini. Nah, kalau kita, saya nggak apa-apa, saya punya uang segini, saya mau beli pakai margin, 3 kali marginnya. Ada yang 100, saya beli sampai 400. Ya, uangnya ngutang Pak. Nah, bandar pun tahu itu. Ya, tahu beli ya. banyak, kita tunggu. Kalau T+4 kamu nggak keluar, berarti duit kamu sendiri. Ya. Kalau keluar berarti for sale itu ya. For sale. Itu. Jadi ya begitulah dunia ini, bandar mulu gitu Pak. Jadi jangan dianggap itu sepele ya. Kalau memang berniat mau seperti itu ya pelajari hal-hal yang begitu Pak. Dan kalau memang kita retail itu juga bisa mempelajari bandarmologi, insya Allah ya dapat kok, dapat cuan lah ya, sedikit-sedikit. Ya itu teman-teman, itu tips dari Pak Hari tadi, bagaimana membaca gerakan bandar ya dari order book yang ada, bisa dilihat apakah bidnya itu memang bid asli atau bid aspal ya. Ya, artinya kalau sering kali di withdraw, begitu udah mau kejadian di withdraw, atau turun lagi, diamen ke harga yang di bawahnya, berarti itu aspal ya Pak Ari. Betul. Nah, begitupun sebaliknya di offernya, kalau sering di amen atau di withdraw, berarti offernya juga aspal. Jadi teman-teman harus bisa membaca itu tuh supaya tidak digulung oleh bandar.
Pak Ari kan punya komunitas ya Pak Ari. Ya. Sekarang ada berapa banyak Pak anggotanya Pak? Banyak, Pak. Dan Banyak. apa aja aktivitasnya Pak? Iya Pak, kami punya namanya Investa Pak, ya komunitas Investa gitu. Itu adalah saya bersyukur punya teman-teman banyak begitu. Artinya saya paling tidak saya bisa mendidik dari sekian. Jadi udah hampir 1.000 lah Pak. Oh, 1.000. Hampir 1.000. Dan itu sampai ke seluruh Indonesia ada semua ya anggota-anggota. Dan yang menarik itu dari semua profesi Pak, mulai dari mahasiswa, ibu-ibu, ya sampai pengusaha-pengusaha, ya itu semua ada di situ. Para akuntan, notaris juga ada, ya semua profesi lah. Jadi artinya pasar modal itu lambat atau cepat sudah dikenal oleh berbagai Kalangan ya. Ya mereka bahkan yang menarik sekali itu adalah beberapa teman-teman yang menjelang pensiun atau sudah pensiun, Pak. Ya, itu beberapa teman-teman yang saya lihat sekarang ini sudah Pak, saya sudah istirahat dari pekerjaan yang semula saya profesinya ini. Sekarang saya menekunin saham saja. Saya bisa lakukan di rumah, saya bisa dilakukan di mana saja, saya sedang pergi kemana saja. Sekarang Pak, saya sedang jalan-jalan ini ke Bali. Udah tiketnya udah dibayarin oleh cuan yang kita Saham, peroleh, ya hotelnya udah balik, udah selesai. Di dalam perjalanan saya bisa melakukan via handphone, bisa tablet gitu kan, bisa transaksi di mana aja. Yang menarik buat mereka Pak. Ketika saya pensiun, saya sudah bisa selain menikmati masa pensiun dan uang dari pensiun, saya juga bisa beraktivitas yang disesuaikan dengan kondisi fisik lah ya, karena sudah menjelang itu. Itu banyak banget Pak. Dan semoga benar ceritanya adalah Pak, ternyata apa yang saya lakukan itu kok kenapa nggak dulu-dulu ya Pak? Kenapa? Hasilnya lebih besar daripada saya kerja di kantor gitu. Ya ini moga-moga benar. Dan saya kira kalau yang cerita teman-teman yang saya kenal itu bukan cerita bohong lah ya, cerita beneran. Ya memang ada beberapa pertanyaan atau yang komentar sih Pak. Saya ini udah umur 50-an, 60-an, udah pensiun, kayaknya udah telat belajar. Benar nggak sih? Enggak. Nggak ada kata telat kan? Enggak ada kata telat. Saya punya komunitas itu paling sepuh ya, umur 78. Waduh. 78. 78 masih trading saham gitu trading ya. saham. Iya. Masih trading dan enjoy sekali gitu ya. Itu yang Yang paling muda umur berapa Pak? Paling muda ada yang sekitar di bawah 20 ada Pak. Di bawah 20. Nah, mahasiswa memang saya ini ya mungkin dari situ ya, edukasi itu bisa dimulai memang dari sekolah-sekolah yang mungkin SMA, SMP mulai dikenalkan Pak, dikenalkan dengan investasi itu, sehingga teman-teman ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mereka oleh orang tuanya dikasih uang jajan, ya uang jajan, mereka berkumpul Pak, jadi ada grup kelompok-kelompok untuk membuat semacam fund manager untuk diri mereka sendiri, oleh 5 orang, apa ini begitu. Nah, ketika saya mengajar di perguruan tinggi pun saya begitu Pak, di dalam praktek, ayo kita praktek nyata, jangan teori aja di buku, langsung itu Anda bentuk kelompok-kelompok, pakai modalnya fiktif, tetapi ini seakan satu kelompok ini punya 1 miliar, silahkan beli, catat, gitu. Saya waktu itu gitu. Catat kamu beli apa, ada asisten saya nyatatin si kelompok ini beli saham ini, nanti kita lihat gitu, kita lihat dalam seminggu kemudian ketika jam mengajar saya, kita lihat portfolionya jadi berapa gitu. Itu cara-cara seperti itu. Dan teman-teman mahasiswa bolehlah ya dengan dana yang secukupnya gitu ya untuk belajar seperti ini. Bahkan saya punya teman-teman dosen Pak, ya. Jadi ini bukan mengarti ketika dosen. Saya sangat salut dan sangat apresiasi dengan bapak-bapak ibu dosen yang mengajar di bidang pasar modal ini. Ada satu profesor itu yang benar-benar dia mendalaminya lewat praktek. Jadi selain teori saya pasti lebih inilah ya beliau ya. Tetapi dengan praktek yang nyata, ternyata banyak hal yang ditemukan menurut profesor tersebut bahwa Pak, ternyata tidak selalu ya dengan teori harga itu. Benar Pak, itulah kalau mau kita tahu. Jadi harga ini tidak selalu sejalan sama teori gitu ya, walaupun secara besar itu.
itu jangka panjang oke lah. Tapi pergerakan itu tidak selalu itu. Nah, Jadi dia paham tidak serta-merta ya. tidak serta-merta. Iya. Ya. Walaupun saya sampaikan ya sekali lagi, memang pilihan untuk fundamental dan prospek perusahaan ini utama. Utama. Ya. Itu dulu dilakukan. Iya, itu dulu dilakukan. Ya, baru bahwa ilmu masuknya itu mau pakai dulu technical, mau pakai bandarmologi, tapi gitu. ini pilihan sahamnya sudah benar. Artinya apa? Kalau suatu salah keputusan, fundamentalnya mendukung. Jadi diamin aja udah. Iya, udah diamin aja. Jadi Ya. itu teman-teman. Jadi tetap ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan teknikal atau bandarmologi saja ya Pak. Yang pilihan pertama tetap Ya, belajar fundamental. Jadi pilih dulu perusahaannya memang berkualitas atau fundamentalnya bagus. Kemudian cara masuknya atau Benar. saat masuknya pakai teknikal atau bandarmologi tadi ya. Ya. Supaya kalau tiba-tiba nyangkut ya, Ya, kita nggak usah terlalu masih khawatir bagus ya. lah. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak Ari, ini Pak Ari, para investor ini kan kemampuannya terbatas ini. Ya. Ada yang punya uang banyak, ada yang sedikit, misalnya Ya. contohnya kalau pensiunnya pas-pasan, atau mahasiswa yang masih mengandalkan uang saku dari orang tuanya kan uangnya terbatas gitu. Dan tentu saja mereka kan masuk ke sahamnya sesuai dengan uangnya. Ya. Kalau yang duitnya banyak, mungkin mereka masuk ke saham-saham yang big cap, yang ya blue chip, yang harganya puluhan ribu. Tapi kalau uangnya terbatas, mungkin masuknya ke saham-saham yang di bawah 100 gitu. Ya. Nah, itu ada perbedaan nggak Pak, untuk trading ya? Ya. Gerakan harganya beda nggak ya saham-saham yang Besar. blue chip dengan saham-saham yang apa istilahnya lapis 2, receh gitu tiga ya, gitu ya, lapis 2 atau 3 Ya. gitu. Berbeda Pak, pasti berbeda. Ya, karena kita lihat aja kalau kita misalnya melihat saham gudang garam atau BCA yang per lembarnya udah ribuan begitu, itu pergerakannya pasti volatilitasnya nggak Tidak seperti yang saham. ini Pak, karena pemainnya juga terbatas. Terbatas, ya. Jadi itu yang mendasari. Jadi pergerakan mungkin naik turun 1% itu udah agak susah gitu. Tetapi kalau yang lapis 2 atau apalagi lapis 3 itu bisa sekali naik bisa 3-4% itu bisa terjadi karena kan misalnya saham harga 60 kalau 60 jadi 63 itu 3%, Pak. Udah 3%, Ya, itu iya. kan menjadi volatilitasnya gitu. Sehingga pilihan itulah menjadi oke. Jadi secara nominal uangnya sedikit, tetapi secara persentase itu besar. Besar, iya. Ya, jadi sekarang juga gitu. Ada orang yang udahlah sama-sama saya beli punya uang 100 juta misalnya. Saya dapat BCA berapa lot. Kalau saya belikan saham-saham yang di bawah 200 akan dapatkan lot. Sekalian aja saya beli di sini. Karena saya itu tipikal ya, psikologi mereka atau karakter mereka. Dia pingin yang kan saham investor itu kan tidak bermacam-macam kan. Ada yang suka flat kecil-kecil aja, ada yang justru suka begini-begini. Iya, iya. Nah, ini pilihan. Jadi orang percuma saham ini flat begini-begini. Gerakannya lambat ya. Gerakannya lambat saya nggak suka. Ada yang begitu, saya justru mencari yang volatilitasnya besar ya. Itu yang tergantung pada karakter masing-masing. Dan di sini bursa silahkan ada banyak ya. Itu kita kenalin gerakan saham. Jadi kita ini kan tadi sekali lagi kita harus kenalin mereka Pak. Saham itu punya jiwa seperti yang punya jiwa gitu ya. Yang IHSG bergerak seperti ini, dia bergerakannya akan lebih luas. Ada sebaliknya justru. Itu adalah satu karakter yang menurut saya yang mesti dikenalin oleh para retail seperti ini. Seperti ya banyak investor ya, macam-macam itu. Jadi pilihannya tetap di investor sendiri ya. Iya, Mau pilihannya yang gerakannya lambat, asal pasti, Ya. atau yang volatilitasnya tinggi. Iya. Misal satu hari bisa arah gitu, 35% Iya. kalau harga di bawah itu ya. Betul. 100 gitu. Atau yang satu hari 25% gitu. Kembali ke masing-masing ini ya. Iya. Adrenalin masing-masing karena ada yang kuat gerakan yang volatile, ada juga yang nggak kuat gitu, karena bisa jantungan gitu. Makanya istilah saya jangan pakai baju orang lain, pakai baju sendiri. Jangan pakai baju orang lain. Jadi gitu ya Pak Ari, berpulang ke investor masing-masing ya. Apakah mereka mau masuk ke saham yang blue chip, tapi gerakan harganya relatif stabil, tidak terlalu volatile, atau
sebaliknya masuk ke saham yang harganya masuk lapis 2 atau 3, tapi gerakannya lebih lincah gitu. Naiknya bisa arah, tapi turunnya bisa ARB juga gitu. Tapi memang mungkin itu sesuai adrenalin masing-masing. Mungkin kalau yang muda, yang energi masih banyak, mereka lebih senang yang gerakannya lebih volatile. Dan kalau yang tua biasanya lebih konservatif. Ya, benar nggak gitu, Pak Ari? Benar, ya. Ya, jadi itu tergantung ya pada masing-masing karakter, jiwa mereka gitu, waktunya disesuaikan, terus dananya juga disesuaikan, gitu. Nah, tetapi saya melihat juga teman-teman ini, makanya di dalam fund manager itu juga sekarang ada pilihan kan. Mereka misalnya fund manager atau manajer investasi itu dia di dalam mengelola dana itu mereka tawarkan pada investornya itu mau yang model bagaimana itu. Mungkin ada investor satu institusi atau investor kelompok investor tertentu yang justru pengen saya kan buat aman nih dana pensiun, ya udahlah cari saham-saham yang stabil, yang jangka panjangnya akan seperti ini gitu ya, relatif aman gitu. Atau ada juga yang mencari yang BUMN aja misalnya, ya udah si fund manager ya akan menyebutkan. Tapi ada juga yang Pak, saya carikan yang ini deh dengan segala resikonya, pokoknya returnnya besar, dengan resiko yang terukur atau besar, ya boleh gitu. Ya udah, tinggal fund manager melakukan itu. Nah, ini sama Pak dengan typical investor itu ya, dia memang seru. Nah, mengenai hasil ya tergantung pada kemampuan memilih saham dan kemampuan membaca pergerakan itu sendiri. Kita nggak bisa. Nggak ada matematis yang pasti. Nggak ada matematis itu. Ya, nggak ada matematis untuk kalau ini dapat berapa, itu pertanyaan yang mohon maaf kita bisa jawab gitu ya. Karena seperti itu. Yeah. Nah, oke, itu. Satu lagi Pak yang mungkin buat investor ini saran ya, itu jangan menyepelekan aksi korporasi. Nah, aksi korporasi itu bisa menjadikan investor itu mendapatkan cuan yang luar biasa kalau bisa memahami aksi korporasi yang sedang dilakukan perusahaan itu. Misalnya ada satu perusahaan tuh yang rugi Pak, rugi terus gitu dalam kurun waktu sekian tahun. Tiba-tiba perusahaan itu akan melakukan aksi korporasi restrukturisasi keuangannya. Nah itu bisa tiba-tiba loh, baru berita aja itu bisa gerakannya udah langsung. Gerakan harganya selalu biasa, bisa ratusan persen itu kan. Nah itu kan fundamentalnya belum bergerak apa-apa, baru ada news akan aksi korporasi aja sudah bisa menggerakkan harga saham yang luar biasa. Itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Itu yang mohon maaf itu yang mungkin banyak juga teman-teman ini yang belum paham mengenai aksi korporasi. Merger, akuisisi, ya, right issue, private placement, tender offer, yang begitu-begitu tuh perlu diajarkan Pak. Itu belum banyak yang tahu. Padahal itu Pak kalau paham itu akan menimbulkan satu prospek perusahaan ke depan. Ketika aksi korporasi itu kan gunanya untuk memperbaiki kinerja perusahaan itu ke depan. Nah, itu yang juga tidak kalah pentingnya teman-teman investor. Ya itu teman-teman harus juga selalu memperhatikan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui semua media massa, media sosial atau dari biasa pengumuman itu juga dipasang di aplikasi sekuritasnya kan ada news gitu, biasa dipasang di situ. Jadi teman-teman harus baca. Nah mungkin yang menarik ini Pak Ari, sekarang ini kan berapa hari terakhir atau dari minggu lalu indeks kan kelihatannya turun terus ini. 5 hari nih. 5 hari turun terus kan. Nah, gimana investor harus bersikap nih? Apakah nunggu dulu atau tetap bisa trading seperti biasa? Dan gimana strateginya Pak Ari? Ya, betul. Ini penting buat teman-teman investor nih. Apakah kan banyak yang putus asa juga, aduh. Ini portofolionya merah semua, saya harus ngapain ini? Diam dulu. Gimana menurut Pak Ari? Iya Pak. Jadi kalau sejujurnya ya, saya sudah membaca ini kan dalam dekade sejak COVID itu Pak. Saya melihat ya kondisi ini apapun itu cukup rawan memang. Ya, bahwa Indonesia sekarang tumbuh sekian itu kita bersyukur. Ya. Tetapi secara makro kita melihat ya sejak ada COVID itu untuk memperbaiki dulu yang jatuh-jatuh karena COVID itu juga tidak ujuk-ujuk gitu.
ya mereka ada proses sedikit demi sedikit sekarang baik, sudah mulai akan menuju normal. Terus ada perang, ya ini lagi harga saham itu kan bisa terjadi karena kondisi keamanan dan politik. Terjadi perang pun jauh sebetulnya di Rusia dan Ukraina. Tapi dampaknya kan kita lihat seluruh dunia hampir tergoncang, ya pasokan energi, pangan jadi mahal di negara-negara yang tadinya maju seperti Jerman, Belanda di sana sampai inflasinya aja saya dengar sampai 17% Nederland. Nah ini semua kalau terus-menerus akan menjadikan satu dilema buat pasar keuangan dunia. Memang Indonesia masih stabil, tapi itu kalau terjadi memang apapun akan berdampak. Seperti COVID ya akan menjalar, akan dampak-dampak ke kita juga ya. Kalau tidak hati-hati. Ya bayangkan kalau Amerika saja sudah menaikkan suku bunganya kan agresif begitu. Sekarang ini kita lihat dalam 2 minggu ini capital outflow terjadi karena orang yang punya uang itu kan memilih mana yang menguntungkan. Ketika pasar bunganya suku bunga di Amerika Serikat naik, kenapa saya pilih di sana? Itu biasalah di dalam dunia keuangan. Nah, sekarang bagaimana dengan investor-investor ini perilakunya ya? Saya tahu banyak sekali yang cukup galau kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti tidak bisa mencari cuan, Pak. Menurut saya ya. Maaf. Silakan Pak, minum Pak. Jadi bisa juga dilakukan begini. Pergerakan kita ini sahamnya mau turun apa mau naik? Apakah kalau saham turun kita tidak bisa memanfaatkan dan harus diam saja? Gitu. Bisa juga. Oke, pilihannya kalau mau diam. Tapi kok sayang sekali ya. Ada satu gerakan, yang penting gerakan ya, tanda kutip gerakan, kenapa saya nggak bisa memanfaatkan? Saya punya saham misalnya, harganya katakanlah 300. Harga sudah turun di 260. Tapi ini, aduh, murah ini nih. masih turun lagi nih. Kemudian dia mempunyai satu ekspektasi seperti itu, kondisinya begini, ini akan turun lagi. Ya udah. Jual dulu. Saya bilang jual dulu. Rental boleh istilahnya ya. Dirental, saya sewakan dulu, saya rentalkan dulu. Saya jual sekarang 260, saya catat saya jual berapa lot. Nanti seminggu kemudian harga turun menjadi 230, Saya beli lagi. Bisa dana yang hasil penjualan itu untuk beli saham yang di bawah ini bisa lotnya bisa tambah banyak kan? dan dapat selisihnya dapat itu kan cuan nih. Atau itu dianggap cuan atau itu dianggap wah dulu saya beli 1000 lot, sekarang harga bawah saya beli bisa 1100 lot. Jadi nambah sahamnya. Ya. Sehingga apa? Ketika nanti harga balik naik lagi, dia nggak usah nunggu lama-lama sampai harga yang dia beli di awal, ya karena harga average-nya kan jadi harga pokoknya jadi turun, gitu kan. Nah itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya mempelajari gerakan-gerakan itu. Ada juga begini, ya udah saya masih punya dana cadangan, saya bisa beli di bawah lagi. Ini biar saya beli lagi di bawah ini, sepanjang masih yakin dengan prospek perusahaan. Ya. Kalau nggak yakin ya udah kita harus keluar gitu ya. Nah, kalau yakin cuma ini hanya karena sepintas sementara saja ada penurunannya, ya udah lakukan gerakan-gerakan atau aksi seperti tadi Pak. Jadi kita tetap bisa memanfaatkan mencari cuan lah di salah kondisi apapun. Itu pasar dan itu biasa. Lama-lama akan biasa seperti itu. Nah, hal ini harus saya sampaikan karena apa? Banyak teman-teman investor retail maupun institusi ya itu yang terlalu sayang sama gerakan yang udah mau tahu turun tapi sayang dilakukan cut loss ya. Padahal itu akan memperparah keadaan kalau dia tidak melakukan itu. Udah biarin aja. Ya sudah kalau Anda mau main 5 tahun ya sudah. Tetapi sayang juga ya ketika tidak bisa memanfaatkan sekarang kita punya kita bisa putar lagi dengan memaksimalkan itu. Gitu. Jadi ini tapi tergantung ya semua kembali pada kemampuan bermanuver ya terhadap teman-teman investor itu sendiri. Tapi ini satu pilihan yang mungkin bisa dilakukan Pak oleh teman-teman. Jadi seolah-olah kayak short sell gitu. Kayak short sell. Kalau short jadi sell, kita jual dulu nanti begitu di bawah kita beli lagi gitu. Direntalin ya kalau istilahnya Pak Ari ya. Ya sebetulnya kan short sell itu sudah dibolehkan untuk ada aturan-aturannya tapi asal saham-saham tertentu kan. Iya, asal saham tertentu. Tapi ini
anggap itu short sale, tapi kita sebenarnya punya barang sendiri. Iya, sebetulnya bukan short sale. Bukan short Kita sale. jual barang yang kita punya, kemudian kita beli lagi. Kita beli di bawah. Jadi jumlahnya akan lebih banyak. Lebih banyak, atau itu dianggap satu keuntungan lah gitu ya. Iya, selisihnya ya. Selisihnya. Dan Artinya walaupun kondisi indeks yang lagi turun gini dan memang kan bulan-bulan turun ini, ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya. Tetap bisa dimanfaatkan. betul. Asal bisa membaca gerakan tadi ya Pak Hari ya. Ya, betul. Aduh, ini itu teman-teman beberapa tips dari Pak Hari. Ya kembali ke tadi Pak Hari kan punya ini nih grup Investa, Investa, ya. oh iya. Anggotanya sekitar 1000-an ya. Iya. Itu tersebar di seluruh Di Indonesia. seluruh Pak. Indonesia, Pak. Itu gimana teman-teman bisa ikut itu apa Pak syaratnya Pak? Oh, sebenarnya nggak ini sih Pak, nggak. Ya kalau memang ingin belajar aja, intinya ingin belajar bisa daftar langsung ke kami. Kami biasanya memberikan satu sajian. Intinya saya tidak menjamin bahwa akan ada harga yang kita sampaikan ya. Mungkin ada teman-teman grup lain yang begitu gitu, menyajikan saham yang ini akan enggak. Kami akan lebih concern kepada edukasinya. Ya, jadi teman-teman yang ingin beredukasi masuklah di grup Investa ini. Ya, kami akan memberikan misalnya ulasan kopi pagi, gitu, kopi petang. Ya, kami akan melakukan itu dan ulasan-ulasan yang sederhana, ya, yang sederhana dengan bahasa yang sederhana untuk masuk di grup itu. Terserah Bapak Ibu mau di sekuritasnya apapun Manapun, gitu ya. ya. Memang kita ada pelatihan yang ya istilahnya pelatihan berbayar lah ya, tapi kita bukan satu tujuan kami untuk mencari uang hanya ada di sana Pak, tapi mengedukasi. Tetapi ya kami tentu punya mentor, punya operasional gitu yang sekedar untuk Biaya operasional. biaya operasional aja gitu udah cukup, itu bisa Pak. Nanti kita punya beberapa materi ya yang lebih detail dari apa yang kita sampaikan pada siang ini. Itu ada lebih detail lagi. Oh, bandarmologi kita mau belajar lebih detail lagi seperti apa ya, bisa ikutin di pelatihan-pelatihan ini baik melalui Zoom maupun melalui tatap muka ya. Dan terima kasih, ini saya udah ditunjukin kafenya Pak Hamdi pada siang hari ini. Menarik sekali, ini bisa dipakai untuk Mungkin suatu saat kita trading bareng nih Pak. Siap. Di komunitasnya Pak Hari. Siap, Di Jakarta ada Pak? banyak, Ada Pak. berapa Di orang Jakarta kira-kira banyak. Pak? Nah, meskipun kami punya basic di Semarang, Pak, justru dari 60% investor saya itu yang aktif di Jakarta. Ya. Di Jakarta. Jadi kalau kita undang di sini, kita trading bareng di sini, seru, Pak. Seru. Ya mungkin Saya suatu untuk saat ya nanti kita trading bareng Pak Hari pakai bandarmologi. Iya, betul. Karena bandarmologi itu akan lebih jelas kalau disampaikan dengan live. Iya. Ada ini loh contohnya, tadi bidnya banyak, ini hilang, misalnya gitu. Oh, ini begini. Itu live, Pak. Ya karena sebelumnya Pak Hari kita live trading bareng Pak Fir, mungkin Pak Hari iya. juga tahu ya. Iya. Kalau beliau kan punya teori kalau open sama dengan low, ini harga pasti naik gitu. Kecenderungan naik, Iya. walaupun itu tidak pasti ya. Iya. Dan itu memang langsung dipraktekkan Pak. Mungkin nanti kita akan bikin trading bareng Pak Hari pakai bandarmologi. Pakai bandarmologi. Jadi Ala saya ya. Ya, Ala saya. ala Pak Hari dan itu langsung kita praktek. Langsung baca order book, ini kira-kira arahnya kemana nih? Gitu Pak Ari ya? Siap. Iya. Kita praktek. Kita bisa memposisikan dua, Pak. Kita sebagai retail yang melihat gerakan bandar, atau seakan-akan kita jadi bandar gitu. Iya, kita ajarin. Gitu, walaupun mungkin dengan dana yang terbatas, ya kita bareng ya. Iya, oke. Itu bisa. Oke. Kita lakukan. Asal semuanya sesuai peraturan ya. Sesuai aturan. Nggak apa-apa. Saya Oke. siap, Pak. Oke. Itu teman-teman, nanti tunggu. Kita akan bikin live trading bareng Pak Hari, menggunakan teorinya Pak Hari, bandarmologi. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan teori dari Pak Fir misalnya, yang open sama dengan low, yang sudah kita lakukan di beberapa minggu yang lalu. Jadi tunggu saja live trading bareng Pak Hari, nanti kita atur waktunya Pak Hari ya. Siap. Terima kasih banyak nih Pak Ari, Ya. sudah mampir jauh-jauh dari Semarang Ya. untuk berbagi ilmu dengan teman-teman investor yang menonton YouTube channel saya ini. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman investor dan ya sehat selalu Pak Ari. Amin. Dan Terima kasih. ya semoga lancar kembali ke Semarang sore ini ya. Ya. Oke. Sore ini. Terima kasih Pak Ari. Ya. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya dan tunggu live trading bareng Pak Ari. Selamat siang. Selamat siang.